Ih, bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faldi Belindas, NIM 230410607174 dari kelas PGIM 6. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS saya yang mata kuliah PKN. Di sini saya mengambil kasus Agus Buntung yang mempelecehkan seksual. Kalian tahu kan videonya yang sedang viral sekarang di media sosial. Iwayan Agus Suwartama alias Agus Buntung menjalani rekonstruksi kasus dugaan tindak asusilanya pada 15 korban di Mataram. Rekonstruksi dilakukan di 3 titik pada Rabu 11 Desember 2024. Didampingi oleh ibu kandung dan tim pengacara, Agus tiba dengan mengenakan tutup kepala. Namun di pertengahan proses rekonstruksi atau reka ulang tersebut, Agus meminta untuk dilepas karena mengganggu penglihatan dan pernapasannya. Pada proses reka ulang, terlihat Agus mengajak bicara korban hingga korban mau pergi ke sebuah homestay. Dalam perjalanannya ke homestay, tersangka pun dibonceng sedangkan korban yang menyetir motor. Polda NTB menyebut rekonstruksi dilakukan untuk mengetahui kronologi kasus pada sudut pandang tersangka. Dari mana aja yang hadir nih Pak? Kompolnas hadir, dari pengawas internal juga hadir, dari pengacara dari tersangka juga hadir. Ya, di sana di Pak jaksa penuntut umum juga hadir. Tapi nanti lihat di perkembangan pada ini kan versinya dari tersangka. ini tujuannya untuk apa Pak? Ya kita pertama mengenai versi jaksa, yang kedua kita mengakomodir keterangan dari tersangka. Jadi di sini itu namanya nggak tahu nama sebutan atau nama aslinya, yaitu Agus Buntung. Dia itu berasal dari Lombok, seorang penyandang disabilitas yang bisa melakukan pelecehan seksual kepada belasan wanita, bahkan diantaranya masih di bawah umur. Saya lihat di media sosial itu ada 15 korban, yaitu 2 korbannya itu di bawah umur. Sumpah ya, ini sebenarnya nggak masuk logika banget sih. Dari semenjak awal Oktober, kasus ini naik ke permukaan, banyak banget media sosial kreator yang speak up masalah kasus ini. Karena awalnya justru Agus ini disebut sebagai korban fitnah oleh seseorang mahasiswi wanita. Banyak warganet yang simpati bahkan sampai masuk berita nasional. Seiring berjalan waktu, fakta baru pun akhirnya muncul ketika beberapa korban lainnya yang melapor polisi, pada akhirnya Agus ini mengakui perbuatannya. Lantas kalian tahu nggak gimana caranya si Agus ini melancarkan aksinya? Nah, jadi si Agus ini diketahui memiliki kemampuan memanipulasi emosional dengan memanfaatkan kondisi dirinya sebagai penyandang disabilitas. Dia mampu menciptakan kedekatan dengan korban dan membuat mereka merasa terjebak. Malam jam 8. Terus jam 9 saya masih di sana. Nah, Agus ini datang. Terus dia bilang gini, "Saya bukan pengemis. Saya cuma mau nanya, berhak nggak saya hidup?" katanya gitu saya. Terus ya udah saya bilang, "Iya berhak." tiba-tiba itu nanya begitu. Iya, dia tiba-tiba nanya kayak gitu. Terus dia bilang mau diri. Dibilang mau. Iya. Oke. Nah, terus saya kasih dia nasihat lah gitu kan buat nggak bunuh gitu. "Ayo kita pindah tempat, saya belum kasih kamu imbalan," katanya gitu. Terus saya nggak mau, soalnya saya mau balik. Saya mau balik ke tempat tinggal saya. Terus tapi dia bilang, "Tapi kamu nggak menghargain saya," katanya. "Saya sedih," katanya. Nah, karena saya iba, terus saya juga ngikutin dia, tapi ini pastinya saya yang bonceng dia. Oke, terus? Ini lanjut pas di Sangkareang, terus dia duduk di dekat saya di ayunan.
Nah di sana saya ngerengek pulang. Nah katanya Agus ini mau nganterin saya pulang. Saya kan nggak tahu jalan. Nah dia tahu jalan. Dia kan pernah sempat nanya lokasinya di mana. Terus saya kasih tahu. Saya mau istirahat sebentar karena di penginapan di homestay. Penginapan di homestay. Dia bilang gini, nanti saya ganti uangmu, pakai uangmu dulu ya separuh katanya. Nggak, yang ada di otak kamu ketika kamu masuk sama dia ke kamar tuh apa? Nggak ada, saya kok kosong banget di sana. Saya juga nggak sadar. Nganterin doang? Iya. Oke, terus? Nah terus setelah itu dia suruh saya kunci pintu kamar. Udah di dalam ini, terus saya bilang saya nggak mau. Terus dia bilang gini, nanti kita dinikahin kalau dia tahu berdua di sini katanya. Dia tidur, saya kan pastinya lagi duduk di ranjang itu. Nah dia mepetin badannya ke saya. Nah pastinya pas itu HP saya mati daya. Nah kan awalnya Agus ini dia halus caranya ke saya. Nah pas saya lari ke kamar mandi itu, kamu mau ngapain, kamu mau mandi, kamu mau ngapain katanya. Psikologis menyebut si Agus ini menggunakan trik-trik psikologis untuk membuat korban merasa nyaman sebelum melakukan tindakan. Agus Buntung melakukan pelecehan pada 13 wanita, ngaku punya mantra khusus. Iwas alias Agus Buntung, pemuda disabilitas tanpa kedua tangan, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan duda paksa terhadap 13 wanita. Kasus ini bermula ketika seorang wanita melaporkan perbuatan tidak senonoh yang diduga dilakukan oleh Agus. Korban mengaku mendapatkan intimidasi secara verbal dan fisik. Berawal dari satu laporan, ada belasan perempuan yang ikut melaporkan lantaran turut jadi korban Agus Buntung. Publik pun dibuat bingung akibat keterbatasan fisik tersangka dan bagaimana tindakan tersebut bisa dilakukan oleh seseorang tanpa kedua tangan. Fakta ini menambah kompleksitas kasus dengan spekulasi yang berkembang bahwa ada faktor lain yang mempengaruhi jalannya kejadian seperti manipulasi psikologis atau bantuan pihak ketiga. Lalu baru-baru ini terungkap jika ternyata Agus Buntung memiliki mantra khusus. Mantra khusus ini dibaca Agus Buntung sebelum melecehkan korbannya. Hal ini diungkap oleh Andre Saputra, pendamping korban pelecehan seksual Agus Buntung. Tak hanya itu, Agus Buntung juga mengancam korbannya jika berteriak maka mereka bakal dinikahkan oleh warga. Sampai saat ini polisi terus mendalami kasus ini. Namun polisi memastikan jika kasus Agus Buntung bukan